Halo, selamat datang kembali teman-teman ya. Di sebelumnya pernah aku sharingkan cara daftar dan juga meminjam di EasyCash. Nah, di video kali ini akan aku jelaskan tips agar kita bisa mendapatkan bunga paling rendah agar kita bisa hemat biaya administrasi. Itu ada tekniknya teman-teman ya. Teman-teman silahkan simak video singkat ini sampai akhir agar mendapatkan informasi utuhnya. Oke, di video sebelumnya pernah aku simpulkan seperti ini ya. Jadi di EasyCash itu hanya dengan KTP, kemudian tanpa jaminan. Kemudian limitnya itu biasanya muncul hanya sekitar 10 menit dan juga pencairannya juga maksimal 15 menit ya. Kemudian limitnya ini terus meningkat. Nah, yang akan dibahas kali ini bukan yang ini ya, ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah terkait bunga, teman-teman ya. Pernah aku jelaskan juga di tahun 2023 itu 0,4% per hari, kemudian tahun 2024 dan seterusnya itu antara 0,2 sampai 0,3. Nah, sekarang caranya bagaimana? Biar kita itu dapatnya bukan 0,3 yang maksimal, tetapi adalah 0,2-nya. Nah, itu ada caranya, teman-teman ya. Nah, yang caranya adalah seperti ini ya. Teman-teman, saat pencairan, saat mengajukan, pilihlah alasannya itu adalah untuk modal usaha. Kalau untuk modal usaha, kemungkinan besar kita akan ditawarkan mendapatkan bunganya itu adalah 0,2% per hari. Jadi lebih hemat ya. Jadi per bulannya itu hanya 6%. Kalau yang biasa itu adalah 9%. Nah, untuk pengisiannya di sini ya, yang sekutakin merah ini pastikan isi yang ini agar teman-teman bisa mendapatkan bunga yang paling rendah yaitu 0,2% per hari. Nah, yang nomor 2 teman-teman ya, untuk biaya administrasi. Di isi cash ini, biaya administrasi hanya dipotong itu untuk pinjaman pertama dan kedua ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin meminjam besar, pastikan di pinjaman pertama dan kedua yang ada administrasinya ini pastikan pinjamnya sedikit aja ya. Pinjamnya di minimal. Minimalnya itu adalah 600.000 kan ya. Jadi teman-teman di pinjaman pertama dan kedua itu 600.000 agar yang kena biaya administrasi 10% itu hanya dari 600.000 itu. Nah, kemudian untuk pinjaman selanjutnya kalau memang teman-teman membutuhkan nilai yang besar baru digaspol gitu teman-teman ya. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan mencicilnya. Karena pinjaman yang ketiga dan seterusnya itu sudah tidak ada administrasi 10%. Jadi lebih hemat banyak ya. Silakan dimaksimalkan. Jadi kuncinya adalah satu dan kedua. Silakan paling kecil, tetapi untuk selanjutnya boleh silakan sesuai kebutuhannya. Itu adalah tips yang kedua terkait meminimalkan biaya administrasi. Nah, yang ketiga adalah limit pinjamannya itu sekarang maksimalnya sampai dengan 80 juta. Memang untuk peminjam baru tidak mungkin langsung dapat segini ya. Biasanya hanya jutaan awal ya, kemudian nanti belasan, kemudian puluhan, dan mungkin nanti bisa 80 juta ya. Nah, itu ada tipsnya teman-teman ya, agar kita bisa mendapatkan limit yang besar ini ya. Tentunya nanti dilihat dari seringnya transaksi dan juga kepatuhan dalam membayar ya. Oke, jadi seperti ini ya tips untuk mendapatkan limit besar. Yang pertama, pinjam setelah tanggal gajian. Maksudnya apa? Karena nanti itu pelunasannya, angsurannya kita itu adalah tanggal berikutnya, tanggal bulan berikutnya dari tanggal kita pinjam. Contoh sekarang tanggal 3 pinjam, nanti tanggal 3 kita membayar. Nah, kalau gajiannya kita adalah tanggal 26 ya. Nah, sebaiknya kita minjamnya juga di tanggal 26 atau tanggal 27. Jadi bulan depan itu kita sudah gajian dan kita tidak telat membayar. Itu adalah tips agar dananya tersedia dan juga nanti limitnya bertambah ya. Kemudian teman-teman ya, bayarlah sesuai jatuh tempo ya. Nah, ini maksudnya tadi sih, maksudnya sama. Intinya kita harus bisa membayar jatuh tempo, artinya sebisa mungkin di tanggal setelah tanggal kita mendapatkan penghasilan, gajian ataupun usaha atau apapun ya, silakan ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, jangan bayar lebih awal. Banyak sekali kasus yang bertanya ya di komen ya di channel ini. Beberapa itu membayar lebih awal karena tujuannya ingin minjam lagi yang lebih besar. Tapi justru dengan membayar lebih awal ini, anehnya di isi cash ini justru limitnya turun. Nah, itu sih saya tidak tahu jawabannya, tetapi banyak yang seperti itu. Misalkan jatuh tempo harusnya tanggal 15 ya, kita tanggal 10 atau tanggal 9 sudah lunasi karena pengen minjam lagi, tetapi limitnya malah turun ya, jadi tidak sesuai dengan rencana kita di awal. Jadi sebisa mungkin bayarlah sesuai jatuh tempo. Jatuh tempo tanggal 15 ya, tanggal 15 kita sediakan dananya untuk kita bayar di situ ya. Agar nanti dinilai oleh sistem itu bagus, kemudian nanti limitnya akan besar ya, akan meningkat ya. Maksimal bisa 80 juta. Kemudian yang terakhir silakan ini titik-titik, maksudnya mungkin teman-teman ada yang pernah pakai juga ya, ingin sharing juga ya, atau punya keluhan atau punya kebingungan terkait isi cash, silakan ya tulis saja di kolom komentar, nanti kita saling berbagi informasi agar saling berguna untuk teman-teman kita yang lain ya. Oke, seperti itu yang dapat aku informasikan ya terkait mendapatkan bunga terkecil, mendapatkan biaya administrasi terkecil dan juga cara meningkatkan limitnya ya.
Silakan teman-teman ulang lagi kalau masih ada yang belum paham atau silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channel ini, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Terima kasih.